Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an per kata kita, ya, per ayat, ayat demi ayat, kata demi kata. Mudah-mudahan kita diberikan eh, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayatnya demi ayat, kata demi kata sampai khatam insyaallah, mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-177 dari surah Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء
al-khawfi wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang orang yang menyembunyikan kebenaran, ya, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Yahudi. Ya, mereka rela menukarkan kebenaran demi menjaga eksistensi mereka yang berupa apa? Fasilitas harta, yaitu sumbangan atau persembahan harta dari umatnya. Mereka khawatir kalau membuka kebenaran di dalam Tauratnya, maka umatnya akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga sifat-sifat Nabi dikatakan tidak sama dengan sifat-sifat Nabi akhir zaman yang ada di Taurat. Itu dikatakan tidak sama dengan yang dia sebut Muhammad, itu tidak sama dengan itu, gitu ya. Ya, karena mereka khawatir kalau kemudian mengikuti Nabi Muhammad, mereka menjadi orang yang juga akan mengikuti Nabi. Padahal mengikuti Nabi, mengikuti kebenaran ini akan menjadikan mereka selamat di akhirat, sedangkan mereka tetap menutupi itu demi tetap mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Mereka itu menjual kesesatan dengan harga kebenaran, dengan harga petunjuk. Dan mereka membeli azab itu dengan harga ampunan dari Allah Subhanahu. Maka tentu kita tidak boleh seperti mereka itu menutupi kebenaran, ya. Belum ya. Proses ya. Kemudian pada ayat ini, pada ayat yang ke-177 ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang hakikat kebaikan, kebajikan. Di mana sabab nuzul dari ayat ini adalah kekakuan orang-orang Yahudi tentang kiblat. Jadi mereka menganggap bahwa beralihnya kiblatnya kaum muslimin ke Masjidil Haram itu sesuatu yang fatal, gitu. Sesuatu yang fatal menurut mereka. Demikian pula orang-orang Nasrani, orang-orang Nasoro yang meyakini bahwa yang benar adalah menghadap ke timur. Jadi kalau mereka itu sholat, tata cara sholat mereka atau menyembah mereka itu ke arah timur, sedangkan orang-orang Yahudi itu ke arah barat, ke arah Baitul Maqdis. Ya, itu yang kemudian terus digembur-gemburkan oleh mereka. Sehingga ketika ada seseorang yang sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, kemudian dia meninggal sebelum dia sempat menghadap ke kiblat ke Ka'bah, itu bagaimana begitu ya? Pertanyaannya itu diungkapkan mereka. Jadi soal menghadap ke arah barat, ke arah timur, menghadap kiblat itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Nah, umat Islam, tentu ayat ini juga ditujukan kepada umat Islam. Umat Islam yang hanya sholat-sholat saja. Sholatnya kan menghadap kiblat. Ya, kemudian dia mengabaikan yang lainnya, seolah-olah dia sudah mendapatkan kebaikan. Maka kemudian turun ayat ini. Laisal birro, laisa tidak ada. Bukanlah.
Al-birro, kebajikan. Ya. Jadi al-birro ini menjadi khobar dari laisa. Ya. Isimnya jadi ini ada khobar muqaddam, ya, mubtada muakhar. Ya, mubtada awalnya mubtada ini ada laisa menjadi isim. Kalau di nahwunya seperti itu. Jadi ada khobar yang didulukan. Al-birro menjadi khobar. Maka dibaca al-birro. Kalau al-birru itu jadi isim. Itu jadi ya mubtada yang kemudian jadi isimnya laisa. Maka ada yang membaca qiraah sabah itu al-birru, laisa al-birru. Nah, kalau kita hafaz ya dari Asim membacanya al-birru. Ya. Jadi kenapa al-birru? Kenapa al-birru? Itu ada kedudukan gramatikalnya. Nah, kita mengikuti ya qiraah dari Imam Asim atau riwayat hafaz dari Imam Asim. Laisa bukanlah albirro, kebajikan itu apa? Antualu. Kalian menghadapkan wujuhakum, wajah kalian, kibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, dan ke arah barat. Bukan itu inti kebajikan, itu bukan itu yang digembor-gemborkan, yang tidak habis-habisnya diutarakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Itu timur barat, timur barat. Sehingga umat Islam kalau ikut-ikutan ya fanatik terhadap hal demikian, maka dia kurang memahami esensi dari kebaikan itu. Tetapi walakinna, melainkan albirro, kebaikan itu man. Ya, albirro itu adalah yang orang yang berbuat baik, ya, itu adalah man, yaitu orang. Amanah, ini ciri-cirinya, ya, lengkapnya. Amanah yang dia beriman billahi, kepada Allah. Jadi yang pertama syarat ya orang yang baik ya itu adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Maka kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak jadi dikatakan sebagai orang yang baik gitu. Ya. Beriman kepada Allah dengan seluruh sifat-sifat baiknya. Ya, yang bersih dari sifat-sifat yang kurang pas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Kalau orang itu beriman kepada hari akhir, maka dia tentu dalam kehidupannya akan terkontrol. Ya, karena apa? Dia yakin nanti akan ada hari pembalasan. Beda dengan orang-orang kafir yang tidak yakin terhadap hari akhir. Kalau orang itu tidak yakin terhadap hari akhir, maka dia berbuat sesukanya. Karena setelah ini nggak ada apa-apa. Setelah ini nggak akan ada pertanggungjawaban. Sehingga ketika dia temui masalah yang berat di dunia, dia bunuh diri misalkan. Kenapa dia bunuh diri? Dianggap seolah-olah masalahnya selesai. Kenapa? Tidak yakin, tidak beriman kepada hari akhir. Tapi kalau orang beriman kepada hari akhir, yang dia akan hidup selama-lamanya di sana, tempatnya surga atau neraka, pasti dia akan terjaga itu. Maka sering kita akan jumpai di dalam ayat itu, beriman kepada Allah diiringi dengan beriman kepada hari akhir. Kalau orang musyrik, orang itu pernah mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, apakah seperti ini nanti kami bisa dibangkitkan? Dikasih kepada Nabi itu tulang belulang yang sudah rontok gitu ya, dengan tulang seperti ini masa bisa dibangkitkan lagi gitu ya. Dia nggak yakin kalau nanti akan dibangkitkan. Kemudian logikanya dibalik oleh Nabi. Sebelum ada itu aja bisa Allah ciptakan manusia, apalagi ada itu gitu. Sebelum ada apa-apa aja bisa Allah ciptakan manusia, apalagi ada itu, ada tulang belulang itu. Ya, gitu. Jadi logika dari cara berpikir mereka itu digunakan untuk mengalahkan hujah mereka sendiri. Ya, kalau didalili ayat-ayat, mereka malah nggak percaya. Ya, tapi begitu disampaikan seperti itu, ya mereka diam. Oh iya juga, sebelum ada ini aja bisa ada manusia, apalagi ada ini. Begitu. Kemudian wal malaikati, ini berurutan ini.
pada Allah, kepada hari akhir, ini gaib semua ini. Ya. Maka ada sebagian manusia yang nggak percaya gaib. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu di ayat yang awal-awal dulu surah Al-Baqarah itu. Ya, ciri-ciri orang bertakwa itu yang beriman kepada yang gaib. Karena kalau beriman kepada yang nyata nampak itu gampang gitu. Tapi beriman kepada sesuatu yang tidak nampak itu sulit gitu. Kalau bukan dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikat tidak malaikat-malaikat. Utusan-utusan Allah. Ya, makhluk-makhluk Allah yang bisa hidup tanpa makan, tanpa minum, taat kepada Allah, tanpa maksiat sedikit pun. Allah punya malaikat. Wal kitab dan kitab-kitab, kitab suci, yaitu adalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wan nabiyina dan para nabi. Jadi al malaikah, al kitab, an nabi ini adalah ya menjadi sarana kita mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi adanya kitab dengan nabi. Kemudian malaikat yang menjadi perantara, ya. Malaikat Jibril membawa wahyu Al-Quran disampaikan kepada nabi. Ini satu kesatuan. 5 hal ini kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi. Ini konsep keimanan. Jadi kebaikan itu adalah iman terhadap 5 hal ini. Maka satu saja tidak dipenuhi, bukan kebaikan, bukan orang yang baik, hakikat dari orang yang baik itu tidak terpenuhi. Nah, kemudian dimensi berikutnya adalah dimensi sosial. Jadi orang yang baik itu bukan yang kemudian dia menganggap sholatnya sudah cukup, ngajinya sudah cukup, kemudian urusan dengan sesama manusia cuek, tidak mau peduli, atau bahkan kemudian menyakiti sesama manusia, gitu ya. Bukan itu. Maka dilanjutkan di ayat ini, wa atal malah, dan dia memberikan al malah harta ala hubbihi, ai ma'a hubbihi. Jadi artinya adalah harta yang dicintainya. Kenapa harta itu dicintai? Ya memang manusia ditakdirkan untuk suka terhadap harta benda. Ya di dalam surah ini Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Yaitu ada taukidnya di situ, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu lihubbil khairi. Cintanya akan al-khairi itu adalah diartikan sebagai dunia, harta benda. Lasyadid, sungguh sangat kuat. Jadi al-khair, ya. Jadi harta al-khair itu diartikan sebagai harta. Jadi dianggap baik itu harta itu oleh manusia. Jadi disebut al-khair. Maka kata-kata al-khair itu ada diartikan sebagai harta benda. Padahal arti harfiahnya adalah baik. Khair itu baik. Tapi pada ayat wa innahu lihubbil khairi lasyadid, itu al-khair dimaknakan harta. Sesungguhnya manusia itu kepada harta sangat-sangat cinta. Cintanya kepada harta sangat-sangat kuat. Nah, sangat mencintai harta itu dia relakan, harta itu diinfakkan. Ya, bukan harta yang tidak dicintai, beda ini ya. Jadi kalau yang harta yang tidak dicintai itu umum itu ya, tidak masalah itu biasa saja. Sedekah pakaian bekas itu biasa, pakaian bekas-bekas atau yang kita tidak pakai itu barang-barang, sedekah barang, kita ada program sedekah barang ya. Kalau kita sedekahkan barang yang sudah tidak kita pakai itu biasa, tidak istimewa. Tapi kalau kita sedekahkan
barang yang kita senangi, kita cintai barang itu baru kebaikan tuh. Ngetop itu. Albir namanya itu. Bisa enggak gitu. Pakaian yang kita sedekahkan, pakaian coba yang paling baik yang kita punya. Ya, ini saya juga jadi kena begini ya. Ya, barang yang kita sedekahkan adalah barang yang baik menurut kita, kita suka. Kita sedang suka barang itu, tapi kita relakan diinfakkan. Itu tantangan bagi kita. Tapi kalau sudah afkiran, ya pakaian sudah nggak muat, ya sarung sudah lama, gitu ya, ada sobek-sobek, ya disedekahkan. Biasa saja. Tapi kalau tadi itu kita beli barang, kita suka, saat kita suka kita sedekahkan, itu baru maksud di sini ala hubbihi itu, yang dicintainya, bukan yang tidak dicintai. Ya, gitu ya. Padahal kalau kita misalkan kita punya uang gitu ya. Kita punya uang gitu ya. Ada uang-uang yang baru dan uang-uang yang lecek gitu ya. Kalau kita beli sesuatu atau kita sedekahkan, ya kita cenderung memilih yang lecek aja kita kasih. Dengan nilai yang sama, kita berikan yang lecek gitu ya. Kenapa? Kita suka harta itu. 10.000 lecek dan 10.000 baru, kita punya dua itu, kita beli cenderung yang dikasih ke tukang sayur atau ke apa itu yang lecek dulu dikasih. Kenapa? Karena suka. Nah, saat kita suka, wah ada yang lecek, ada yang baru, ambil yang baru sedekahkan, wah itu baru albir. Jadi gitu ya. Nah, kalau Rasulullah SAW sudah nggak usah ditanya, ya. Bahkan seluruh hartanya beliau diminta itu dikasih. Lihat tuh, ya. Memang beliau adalah albir yang sesungguhnya itu ya. Orang yang paling baik itu adalah Rasulullah SAW. Nah, kepada siapa diberikan harta itu? Zawil kurbah. Ini juga urutan nih. Diberikan kepada kerabat yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, kemudian sanak famili kita. Kita berikan nih kalau mereka membutuhkan. Ya, dengan memberikan kepada kerabat, kita akan dapat dua, yaitu sedekah dan juga mempererat hubungan silaturahim. Maka kalau ada yang membutuhkan itu di antara keluarga kita dan orang lain, kita dulukan di keluarga kita, adik kita, kakak kita, bahkan orang tua kita misalkan. Ya, kita cor-coran sumbangan ke masjid atau ke yang lain, tapi orang di dekat-dekat kita itu membutuhkan, kita biarkan saja, itu bukan albir. Bukan kebajikan yang sesungguhnya. Nah, kemudian berikutnya, wal yatama dan anak-anak yatim. Anak yatim, mereka yang ditinggal mati oleh orang tuanya, belum akil balik. Belum balik. Itu disebut yatim. Tapi kalau udah balik, udah nggak yatim ya. Apalagi sudah tua gitu ya, bukan anak yatim. Orang yang suka kepada anak yatim berarti dia suka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah adalah yatim. Beliau apalagi yatim piatu, ya. Jadi membantu anak-anak yatim. Kasihan anak-anak yatim ya. Wal masakina dan orang-orang miskin. Di sini tidak disebut fakir, tapi disebut masakin, orang-orang miskin. Tentu ini mencakup orang fakir. Karena yang miskin dan fakir itu lebih dalam lagi. Kalau kita sebut sebagai miskin ekstrim ya, itu fakir. Jadi ibaratnya kalau ada 10 kebutuhan, orang dikatakan miskin kalau dia hanya mampu memenuhi 7 dari 10 kebutuhan dasar. Ya, itu miskin. Ya kalau itu disebut sebagai garis kemiskinan ya mepet di bawah garis kemiskinan. Itu miskin. Tapi kalau fakir itu dalam lagi itu. Jadi butuhnya 10, dia mampu pendapatannya hanya 3. Ya, 3 ke bawah. Itu disebut sebagai fakir. Itu kan sangat membutuhkan bantuan. Butuh 10, mampunya 3. Itu didulukan.
Ya kalau butuhnya 10, mampunya 7, itu miskin. Kalau 10 dapat 10 pas-pasan gitu ya. Kalau lebih dari itu berarti sudah termasuk kaya gitu. Jadi memberikan harta yang dia cintai, yang dia sukai kepada tadi urutannya adalah kerabat, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin. Di sini didulukan anak yatim daripada orang miskin ketika memberikan harta yang berupa infak murni, ya. Nah, nanti karena ada berikutnya adalah zakat. Kemudian wabenas sabili dan diberikan kepada musafir. Musafir di sini adalah musafir yang membutuhkan bantuan. Bukan musafir yang jalan-jalan. Ya, artis itu jalan-jalan kemana-mana, ya. Dia tidak membutuhkan bantuan, ya. Traveling itu enggak membutuhkan. Tapi kalau mereka yang ya musafir butuh bantuan. Dengan syarat musafirnya ini adalah musafir yang tidak dalam perjalanan maksiat. Kalau dalam perjalanan maksiat haram. Contoh, dia perjalanan jauh, habis bekalnya, kemudian datang kepada saya mau ke sana, mau jauh, masih ada lagi di perjalanan, habis bekal saya. Untuk apa Pak? Mau bunuh, saya mau bunuh orang yang di sana itu. Ada, hentikan ya, karena tujuannya maksiat. Perjalanan musafir yang maksiat itu tidak boleh sholat jamak qashar, tidak boleh. Tidak boleh juga tidak mendapatkan keringanan puasa. Ya, jadi tidak semua yang dinamakan musafir itu boleh dapat rukhsah, termasuk bantuan. Ya, kalau kita justru, oh ya ya, bantu saya, dibantu kamu kan musafir, bunuh sabil, ya, silakan saya bantu kamu nanti sampai sana bunuh orang, kita kena, atau bukan bunuh tapi main judi misalkan. Ya. Wah, jadi musafir perlu dilihat apakah dia dalam maksiat atau tidak. Kalau hal yang mubah, silahkan dibantu. Misalkan mau apa di sana, sekedar mau apa tadi itu perjalanan, mau rekreasi, tapi kok habis perjalanan ini bekal, itu mubah, silahkan dibantu. Apalagi perjalanan yang bernilai ibadah. Contohnya apa? Silaturahim. Mau berkunjung ke orang tua atau ke sanak famili habis bekal. Nah ini kita bantu. Wah, dia pura-pura itu. Pura-pura bukan urusan kita. Kita tidak dalam posisi menghakimi yang kita tidak tampak. Tapi yang tampak itulah yang kena dari kita. Jadi kalau tampaknya adalah musafir, kehabisan bekal, meskipun nggak tahu kita, tapi jelas dia tujuannya adalah bukan untuk maksiat, silahkan kita bantu. Kalau ada yang musafir yang butuh bantuan kita nggak bantu, kita belum disebut sebagai orang yang baik. Yang dikatakan oleh Yahudi tadi loh, cukup dengan menghadap timur dan barat gitu. Enggak seperti itu. Ya. Wasailina dan memberikan hartanya kepada peminta-minta. Nah, peminta-minta di sini itu zahirnya adalah mereka yang minta-minta. Orang miskin yang yang tadi itu terpaksa dia harus minta, kita berikan. Wah, dia kaya di rumahnya. Siapa tahu dia kaya di rumah. Kita nggak tahu kalau dia di sana kaya, nggak tahu. Nampaknya miskin, dia minta-minta diberikan. Contohnya Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah menolak siapapun yang minta. Ya, asalnya dari manapun, bagaimanapun dia kondisinya, minta kepada Rasulullah, Rasulullah berikan. Itu contoh itu. Jadi kita nggak usah nelisik-nelisik ini minta abakhil itu aja ya. Til, pelit. Dia kalau kita beri nanti melestarikan kemiskinan, melestarikan peminta-minta. Ya seperti itu. Ya. Wafir riqabi dan dalam rangka memperdekakan hamba sahaya. Ini mukatab namanya. Kalau dalam fikih itu ada budak mukatab, ya. Budak mukatab itu budak yang dijanjikan merdeka kalau dia bisa memenuhi membayar sekian ya harta. Ya, itu kita bantu.
Ya, dari Islam itu misinya adalah memerdekakan perbudakan. Nah, sekarang sudah nggak ada perbudakan. Tapi bisa saja suatu ketika akan muncul lagi perbudakan. Wa aqamas sholata, dan mendirikan sholat. Maksudnya mendirikan sholat adalah menepati waktunya, syarat rukunnya, adab-adabnya. Bukan hanya sekedar sholat. Wa ataz zakat, dan disebutkan di sini, dan menunaikan zakat. Zakat ini wajib. Tapi kalau yang depan tadi itu sunnah, infak secara umum. Kalau zakat itu wajib. Ada syarat-syaratnya. Kalau belum sampai syaratnya, ada nisab, ada haul, ada harta apa saja yang wajib dizakati. Kalau itu ada, wajib ditunaikan. Wajib hukumnya ini. Kalau enggak, kita dapatkan kewajiban. Wal mufuna bi'ahdihim. Wal mufuna, dan yang menepati bi'ahdihim, janji-janji mereka, idza ahadu, apabila mereka berjanji. Tentu jangan sampai seperti orang munafik yang janji dia tidak tepat. Wasabirina, dan orang-orang yang sabar fil ba'sa'i, di dalam kemelaratan, di dalam kemiskinan, wadharra'i, dan penderitaan, kesakitan, wahinal ba'si, dan pada masa berkecamuknya peperangan. Bersabar. Kalau demikian semua ada, ulaika, mereka itulah alladzina shadaku, yang benar imannya, yang betul-betul benar keluar dalam, ya, bukan memilih-milih antara dimensi tauhid kepada Allah tapi dimensi sosialnya kacau. Tapi mereka yang baik adalah dimensi kepada Allahnya baik, dimensi kesosialnya tadi itu semua tadi itu juga baik. Mereka itu adalah orang yang benar. Wa ulaika, dan mereka itulah hum, yaitu orang-orang al-muttaquna, yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian Al-Quran Berkata malam hari ini. Semoga Allah jadikan kita sesuai dengan kriteria kebajikan di dalam ayat ke-177. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.